Seorang warga tewas terkapar usai ditembak oleh orang tidak dikenal di area Pasar Mawar, Jalan Perintis, Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan selongsong peluru berkaliber 9 mm di lokasi kejadian. Rame. Korban penembakan berinisial E alias TH tewas di tempat usai ditembak orang tidak dikenal. Pria 45 tahun tersebut mengalami luka tembak di bagian dada, kaki, dan perut. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang. Sementara itu, Satreskrim dan Inafis Polresta Bogor Kota langsung melakukan olah TKP di area Pasar Mawar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan seorang warga pada Senin dini hari. Selain mengevakuasi jasad korban, polisi juga mengamankan beberapa butir selongsong peluru berkaliber 9 mm. Jadi kita mendapati laporan dari masyarakat bahwa ada suara tembakan yang mana kita menemukan satu korban jiwa atas nama E ditemui bersimbah darah di pinggir jalan dan diduga ditembak oleh beberapa orang. Saat ini, 5 orang saksi telah diperiksa. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa selongsong peluru dan ponsel korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Proses evakuasi 2 pekerja bangunan yang nyaris tewas usai tertimpa material bangunan saat melakukan bongkar muat dari dalam kontainer di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Petugas penyelamat dari Damkar sektor Tanah Abang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi 2 pekerja yang tertimbun material bangunan di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di dalam kontainer, salah satu korban nampak sudah tak berdaya dengan sebagian tubuh tertimbun tumpukan batu marmer. Insiden bermula saat korban bernama Diki dan rekannya tengah melakukan bongkar muat batu marmer dari dalam kontainer. Tumpukan batu marmer seketika ambruk usai besi penyangganya patah. Diduga posisi truk trailer yang terparkir di jalan agak menurun membuat posisi tumpukan marmer tidak stabil. Hingga akhirnya ambruk dan menimpa korban yang berada di dalam kontainer. Sementara rekannya yang berada di luar kontainer juga sempat tertimpa namun hanya mengalami luka ringan. Ini bukan terjadi di gedung, tapi ini terjadi di mobil kontainer yang sedang menurunkan bongkar muat marmer, tapi ternyata marmer itu merubuhi atau pecah menimpa 2 karyawan. Tumpukan marmer dengan bobot yang cukup berat menyulitkan proses evakuasi. Selang setengah jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dengan menggunakan sejumlah peralatan pendukung. Korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo, Bendungan Hilir karena mengalami patah kaki sebelah kiri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantri berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni Piti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantri untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya di Pabulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas, nyawa korban tidak tertolong.
Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Kini jasad korban telah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban. Polisi dari sektor Pamulang dan Polres Tangerang Selatan pun telah mendatangi rumah Yoni guna menyampaikan ucapan rasa duka dan mengetahui informasi kematian atau tewasnya nenek Yoni. Sejumlah saksi pun juga telah diperiksa oleh kepolisian, termasuk diantaranya keluarga korban dan lainnya. Dan dapat saya informasikan juga saat ini sejumlah pelayat pun masih terus mendatangi kediaman almarhum dari nenek Yoni sendiri guna menyampaikan ucapan rasa duka mendalam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.